Gak kayak A Day in a Life yang bener-bener sering nonton, itu yang kayak keren banget kehidupannya. Mereka memproduksi sekitar 70% minimal. Hampir gak pernah aku pulang sesuai dengan di atas kertas. Tapi ya kalau urgent tetap harus bangun juga jam 3. Ya benar, kadang on call itu juga bikin sedikit trauma. Dia kasih 4 soal di difficulties yang berbeda. Habis itu akhir-akhir ini nih Taiwan stock market specifically lagi naik. Boleh nggak di-share dikit compensation di TSMC? Welcome back to Boba Bridge Podcast. Jadi di podcast ini kita bakal membahas kehidupan orang-orang foreigner yang tinggal di Taiwan. Jadi untuk di episode pertama kali ini, buat teman-teman yang pakai iPhone, guys hari ini kemungkinan bekerja di tempat yang memproduksi chip di HP kalian. Jadi mari kita sambut Hansen Wijanarko. Yeay, pencet. Thank you semuanya, thank you. Oke, Hansen, boleh perkenalan diri gak sih? Sebentar. Oke. Jadi hi guys, nama gue Hansen. Gue kuliah di Taiwan dan gue udah kerja di sini. Work experience-nya totally maybe around hampir 4 tahun. Maybe di 2 company yang berbeda, tapi sekarang gue seperti yang disebut narasumber. Seperti yang tadi disebut oleh host kita tadi, sekarang gue bekerja di TSMC. Untuk teman-teman yang nggak tahu, TSMC ya mungkin salah satu perusahaan foundry untuk produksi chip. Gitu. Ya, TSMC, perusahaan foundry. Foundry sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, foundry itu tempat yang cuma memproduksi chip. Jadi mereka tidak mendesain. Jadi mungkin mereka bakal ada klien yang udah mendesain, kemudian mereka bakal kasih desain ini ke TSMC dan mereka yang memproduksi gitu. Jadi TSMC ini sendiri sebenarnya merupakan salah satu perusahaan yang sangat mendominasi chip production bahkan di seluruh dunia. Berdasarkan info yang aku dapat paling baru ini, mereka memproduksi sekitar 70% minimal dari semua jumlah yang ada di seluruh dunia saat ini. Jadi TSMC ini juga dikenal sebagai Huko Senshan atau bisa ditranslate kayak gunung yang melindungi negara. Karena dampak ekonomi dan mungkin ada sedikit politikalnya juga lumayan besar gitu dampaknya ke Taiwan. Oke, Hansen, coba ceritain dong gimana caranya kamu bisa sampai di TSMC. Mungkin cerita dari Indonya gitu. Oke. Mungkin ini cerita bakal agak panjang, tapi gue persingkat. Simpelnya mungkin sama kayak teman-teman yang sekarang udah lagi kuliah di Taiwan. Ya probably gue datang ke sini ada satu jalur mungkin namanya Infupan gitu. Nah di situ semua murid-murid itu akan dikategorikan sebagai overseas Chinese, Chaosen. Habis itu sampai di sini lewat dari Infupan tuh gue dapet pembagian universitas. Gue masuk salah satu universitas di Taiwan namanya NCTU, Chiao Tung University. Mungkin sekarang namanya NYCU. Habis itu setelah S1 gue lulus, gue bekerja dulu di company yang lain. Company ini nama Micron Technology yang bikin memory. Habis itu gue kembali lagi ke universitas untuk S2. Habis itu setelah gue tamat, gue baru datang lah ke TSMC ini gitu. Apa yang membuatmu untuk study S2 lagi setelah bekerja di Micron? Okay. Honestly, di saat gue kerja di Micron Technology, gue udah kinda satisfied with everything I got. Tapi pada saat itu lebih ke request dari orang tua. Gue sendiri punya drive-nya tapi nggak sekuat itu. Tapi orang tua gue berharap gue bisa lanjut pendidikan gue ke S2 karena mereka merasa kayak pendidikan itu salah satu yang penting untuk anak muda zaman sekarang gitu. That's why gue memutuskan gue memenuhi request itu.
Baru setelah itu pada saat job hunting, maybe gue nggak specifically aim untuk posisi ini di TSMC, tapi gue dapat opportunity interviewnya, baru dan and I made it, baru gue masuk. Coba ceritain dong posisimu sekarang di TSMC sebagai apa dan kerjaanmu mungkin ngapain gitu. Oke. Sekarang gue hitungannya software engineer, tapi specifically di bidang automation, software automation. Biasanya kerjaan gue itu lebih ke buat script automasi yang membantu dan platform ya, termasuk front end. Untuk teman-teman yang nggak familiar sama bidang IT, front end tuh mungkin anggap aja ada satu websitenya gitu. Kemudian di balik dari website itu ada script automasi dan kita ngebantu pembuatan ini gitu. Apapun tujuannya. Bisa jadi untuk analisa gambar dan lain-lain gitu. Oke. Jadi what's a typical day di bekerja di sana? Mungkin gue cerita dari pagi gue bangun, habis itu sampai gue pulang kira-kira di jam berapa gitu ya. Pagi, oke, on the paper like, kita harus masuk jam 8.30, tapi sometimes gue telat dikit. That's fine, bos gue gak kenapa-napa. Mungkin sekitar 8.40 gue sampai kantor. Habis itu ya first thing first, kopi seperti biasa. Habis itu habis minum, mulai kerja. Pagi itu biasanya gak banyak yang bisa dikerjain karena kita bakal istirahat di jam 12 or maybe 11.50. Ya mungkin kita bisa turun lebih cepat. Jadi oke. Pagi itu biasanya kita lebih ke ngurus apakah ada problem di production line atau orang user platform kita yang komplain kayak ini kenapa, kayak ini nggak jalan, itu kenapa. Terus mungkin kita bantu ngecek apa yang terjadi gitu. Habis itu setelah itu mungkin ya kadang ada meeting, depends on hari apa, weekly or daily meeting. Tapi dailynya biasa kita di sebelum pulang kerja. Sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin seperti yang ada di gambaran kepala teman-teman ya, yang untuk pekerja kantoran ya almost all the time kita di depan meja kita gitu. Dan meeting itu nggak harus physical. Kebanyakan kita by Meets, bukan Google Meet, sorry, Teams. Dari Teams kita biasa meetingnya langsung call gitu, online meeting. Hampir gak ada yang physical meeting, itu jarang banget. Gitu. Dan siangnya mungkin hal yang sama. Tapi biasanya kita karena ada ongoing project sendiri, jadi ya in the middle of the hustle, kita bakal manage waktu kita untuk kerjain project yang kita lagi handle gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang meeting, karena TSMC sendiri kan punya beberapa kantor ya, nggak cuma di Taiwan. Jadi kalian sering nggak sih kayak meeting dengan orang-orang luar yang berbeda time zone gitu? Kalau berbeda time zone mungkin lebih jarang. Karena mostly tim-tim yang ngurus overall platform semuanya ada di Taiwan kalau bisa dibilang. Biasanya yang ada di overseas itu kebanyakan di bidang manufacturing-nya. Oke. Jadi udah lebih dekat ke production line. I see. Jadi dalam satu hari nih misalnya berapa perbandingan antara meeting dan kerja? Karena selama aku bekerja di Taiwan aku ngerasa kadang banyak meeting-meeting yang ya begitulah. Ya, itu bener banget. Kayak memang kalau bisa dibilang meeting itu sangat sering terjadi. Karena definisi meeting sendiri kan kayak di saat ada lebih atau sama dengan 2 orang bertemu diskusi sesuatu itu udah semuanya udah includes meeting karena itu juga udah habisin waktu kita juga, time window yang diperlukan untuk ngelakuin itu juga lumayan panjang biasanya. Kalau menurut aku biasa perbandingannya itu almost 80% dari waktu kita kerja itu meeting. That's why kita kadang bakal sering perlu overtime gitu. Oke. So, tadi habis kamu bilang itu apakah kamu bakal pulang jam 5 atau gimana? Kan kamu bilang Alright. overtime. Ya. Hampir gak pernah aku pulang sesuai dengan di atas kertas. Tapi kembali lagi itu
depends on masing-masing orang ya. Soalnya kan ada orang yang mungkin mereka kerja sangat efisien, jadi dalam time window yang sangat singkat ini mereka bisa untuk ngelakuin apa yang perlu mereka lakuin, mungkin lebih dari itu. Tapi sometimes ada beberapa individu termasuk aku sendiri lebih suka ngelakuin satu hal tuh fully drawn into it. Jadi kayak gue Fokus ya. bener-bener fokus banget untuk ngeliat itu doang. Ya. Dan gue nggak mikirin hal lain. Tapi di saat ada hal lain yang datang, mungkin gue akan buyar gitu. Dan setelah itu gue akan balik lagi dan mencoba untuk fokus lagi gitu. Oke, salah satu concern orang Indo mungkin karena kita bekerja di Taiwan jadi mungkin bahasa ya. Kamu kamu dalam daily conversation pakai Mandarin kah, Inggris kah? Daily conversation tetap Mandarin sih. Gue percaya walaupun banyak multinational company di Taiwan, tapi karena memang lokalnya semuanya Mandarin speaker juga, harusnya sih kebanyakan tetap Mandarin. Bagaimana dengan dokumentasi atau ya hal-hal yang kayak gitu? Oh, sebenarnya mereka nggak ada hard rule ya untuk hal-hal seperti ini. Karena kan tujuannya dari dokumentasi juga memang untuk teman-teman lain, teman-teman tim lain, or maybe kita sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya se-comfortable-nya kita ya. Tapi sejauh ini sih dua-duanya ada. Perbandingannya mungkin 1:1. Mungkin ada orang yang memang comfortable tulis English, ada yang mungkin dia lebih suka tulis Mandarin. Dan ya kembali lagi kan kadang hal-hal yang berhubungan sama software, teknik itu kan memang secara dokumentasi di internet itu juga mostly English gitu. Mungkin kalau mereka reference atau mereka langsung copy paste, ya itu akan jadi Inggris juga gitu. Oke, balik ke yang overtime tadi kan. So, karena kamu bilang kamu biasanya tidak pernah pulang sesuai dengan yang di atas kertas. Iya. Jadi biasa kamu bakal pulang sekitar jam berapa? Oke, gue kasih time range aja. Mungkin di antara 6:30 paling cepat, paling lambat anggaplah 9:30 gitu. Di antara range itu. Kira-kira. Jadi apakah kamu merasa hidupmu cuman bangun, kerja, pulang, tidur? Singkatnya iya. Ya benar. Tapi di satu sisi gue pernah dengar satu filosofi manusia itu memang hidup untuk bekerja. Bagus, Itu bagus. fungsi manusia. Jadi kalau di saat kita gak kerja, gak ngelakuin apapun, ya mungkin kita gak berfungsi normal gitu. Cuma definisi kerja itu balik lagi ya. Kayak kerja itu kan bisa apa aja ya. Yang penting kita beraktivitas juga itu sebenarnya kerja gitu. Kan gak harus yang di kantor atau yang menghasilkan uang gimana gitu kan. Kan Ya, enggak. tapi satu poin mungkin yang bisa di-highlight adalah overtime-nya lebih ke sukarela dan I think dibayar juga kan ya? Iya, Ya, sesuai oke. regulasi lah. Oke, sekarang kita balik ke flashback dikit ke pas kamu masuk gitu ya. So, pas kamu masuk ke TSMC, apakah ada kayak waktu untuk adaptasi, mengenal sistem, mengenal ke lingkungan? Hmm, mungkin gak explicitly mereka bakal bilang ini waktu adaptasi gitu. Tapi sesuai mm, regulasi pada umumnya setiap perusahaan pada saat masuknya kan tetap ada masa probation. Biasanya 3 bulan kan. Ya di sini juga sama. Untuk itu sebenarnya bisa dibilang evaluasi plus adaptasi gitu. Karena kita bakal dikasih kayak goals lu apa sih 3 bulan ini? Lu harus achieve apa? Lu harus selesain project apa atau tugas apa. Habis itu di saat kita mau achieve goals itu pasti kan kita bakal ngelakuin apapun yang kita bisa untuk achieve itu ya. Jadi di sepanjang perjalanan ini mungkin di sana ya kita bakal mulai lihat gitu, oh lingkungan ini kayak gimana ya. Habis itu gue harus seperti apa biar gue bisa dapat bimbingan ilmu atau informasi yang gue perlukan. Nah di saat itu kan kita mulai kayak tanya-tanya orang, oh lihat-lihat orang gimana sih nge-manage-nya. Nah disitulah kita adaptasinya gitu. Apa yang kamu pelajari mostly pas baru masuk gitu? Dengan ilmu yang misalnya kamu dapatkan dari S1, S2, apakah lebih ke technical atau mungkin lebih ke kayak domain knowledge gitu? Oh, berhubungan hal yang gue lakuin itu nggak 100% match sama apa yang gue lakuin pas S2.
Jadi secara domain knowledge mungkin gue bakal bisa bilang gue mulai dari nol gitu. Mhm. Tapi at least yang gue dapat adalah basic-basicnya. Basic-basic dari apa sih yang harus gue lakuin biar gue bisa ngeluarin software seperti apa gitu misalkan. Atau basic guideline yang biasa kita lakuin ya itu bakal tetap diterapin. Tapi yang paling ngena di gue adalah di saat gue masuk, oh ternyata gue itu nggak tahu apa-apa. Gue itu kayak di sini gue harus belajar semuanya dari nol lagi gitu. Apakah mereka bakal kasih training buat kamu kayak, "Oke, anak baru kalian harus pelajarin ini," atau kamu mungkin lebih ke, "Oke, aku nggak tahu, aku harus tanya orang ini, gimana kerjanya?" Hmm, ini mungkin depends bakal widely depends on tim apa yang kamu masuk dan orangnya seperti apa ya. Tapi kalau in my case di saat gue masuk ya semua seperti yang bisa teman-teman dan denger karena overtime itu panjang, semuanya juga sibuk. Ya mungkin mereka gak akan punya banyak waktu gitu untuk ngajar kita. Mereka bakal tetap ngelakuin itu. In a sense, memang itu responsibility mereka untuk nge-guide orang baru. Tapi mungkin nggak akan kayak seperti disuapin gitu. Mhm. Mereka bakal kayak, oh, gue punya software ini yang bakal lu handle nanti. Platform ini misalkan kayak lu bakal ngecek lognya di mana, habis itu gue taruhnya di mana, source code-nya di mana, kira-kira konsepnya seperti apa. Dah, silakan lu explore sendiri gitu. Boleh share dikit nggak kayak sesibuk apa sih orang-orang di sana? Sesibuk apa ya? Eh Sebenarnya kan kesibukan itu juga datang kadang random ya, tiba-tiba banyak, kadang juga mungkin lebih slow dikit. Cuman overall kalau untuk tim gue sendiri, sesibuk ada yang sampai waktu makan tuh gak bisa makan gitu. Waktu istirahat kayak gak sempet buat makan karena ada hal urgent yang harus dikerjain. Karena kayak teman-teman tahu kita kan foundry, production. Jadi dan kebetulan tim gue juga lumayan deket ke production line. Banyak hal-hal yang bisa bikin production terhambat. Jadi ya di saat ada user yang feedback bilang, oh ini urgent banget case-nya, lo harus cepet kelarin. Ya itu mungkin semua hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri itu harus di hold dulu gitu. Jadi ya kita harus fokus, selesain dulu masalahnya, habis itu baru kita makan gitu misalkan. Wah, kalau kayak gitu sih mungkin seharian nggak makan ya sampai malam. Ya gak juga lah kan masalah gak sesering itu terjadi lah ya. Segila kerja apakah orang-orang di sana? Kalau gue bisa bilang, gue mungkin lebih cocok dengan kata-kata sangat responsible dan sangat rajin. Ya kalau dari responsibility sama kerajinan gue kasih nilai almost 9. Kayak itu udah jauh di atas rata-rata. Karena semua orang di sana itu di saat mereka tahu hal yang mereka handle ini ada masalah atau ada hal baru yang mereka rasa penting yang harus dibikin, mereka akan keluarin segala tenaga untuk selesaiin itu. Almost everyone. Jadi gue bisa bilang kalau teman-teman rajin, ya di sana mungkin teman-teman bakal lihat orang-orang seperti teman-teman gitu. Oke, oke. Jadi kan TSMC ini pabrik ya, literally pabrik yang memproduksi 24 jam. Hmm. Jadi kadang kadang kita nggak tahu kalau ada masalah seperti apa. Jadi mungkin orang-orang kayak Hansen ini kadang harus support atau mereka mungkin sebutnya on call ya. Jadi kamu boleh cerita sedikit Kak tentang on call ini? Ya on call itu sebenarnya mirip kayak yang teman-teman tahu on call yang kayak di kedokteran gitu. Tapi cuma bedanya itu mungkin pasien manusia, kalau di sini ya platform yang bermasalah atau software yang bermasalah gitu. Sebenarnya gak selalu software atau platform yang bermasalah, kadang ada permasalahan data dan lain-lain gitu. Atau scope data misalkan. Jadi di saat on call itu sebenarnya kita harus standby. By definition itu 24 hours. Jadi di masa on call itu HP kita, di kapanpun HP kita bunyi, kita harus bangun buat terima ada permasalahan apa, harus cari tahu dan harus selesaikan gitu. Kalau bisa bilang close the loop.
Mmm, tapi ya sebenarnya dari segi user sendiri ya mereka juga nggak serta-merta kayak, "Eh, jam 3 pagi nih, pokoknya gue langsung telepon." Enggak, mereka mungkin bakal consider dulu, "Oh, oke sini sarjana apa," gitu. Mereka juga bakal consider ini. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi ya kalau urgent tetap harus bangun juga jam 3. Ya benar, kadang kadang on call itu juga bikin sedikit trauma. Jadi kadang HP mungkin nggak bunyi, tapi kayak tengah malam lagi tidur bisa ada denger deringan HP getar, ternyata nggak ada apa-apa. Dengar-dengar deringannya ada ini ya apa? Lagu TSMC ya? Ya, itu mungkin ringtone khusus yang dibikin buat HP di sana. Itu bisa diganti. Bisa bisa. Ah, oke oke. Kebetulan gue nggak nyalain sih, jadi Tapi kamu pernah bangun subuh-subuh gitu? pernah. Mmm, Biasanya kalau yang udah subuh harus bangun itu ya mungkin memang kalau nggak diselesain memang bakal ngehambat gitu. Jadi itu kamu bakal itu bisa kerja online atau kamu harus kalau harus ke kantornya? Oh, kita bisa remote, cuman ya kadang hal yang remote itu juga, terbatas karena mereka juga sangat penting masalah IP. Jadi mereka bakal sebisa mungkin, seketat mungkin dengan masalah yang bisa connect remote atau dari semua yang berhubungan dengan internet luar gitu. Ya ya. Jadi harusnya masalah kayak gini nggak cuman mungkin isu doang ya, apa, I mean kalau misalnya tiba-tiba ada gempa gitu, kadang ada berita kayak orang-orang TSMC pada semua ke kantor kan, bikin macet lah, apa. Oh, ini lebih ke ini ya, mungkin udah terbiasa ya semua orang di sana gitu. Jadi kalau ada gempa, karena gempa di Taiwan kan sering gitu. Cuma kadang tapi mungkin kadang yang lebih lebih moderate atau lebih kecil gitu. Di saat gempa itu yang kepikiran di semua kepala engineer tuh, mesin gue bermasalah gak ya? Terus langsung cepet-cepet cek gitu. Sistem oke, mesin oke, oke. Production oke gitu. Oke, boleh cerita dikit nggak sih pas interview ada berapa ronde, terus ya ada pertanyaan apa aja gitu? Hmm, Biasanya interview pertama pada saat di kasusku pada saat itu, interview pertama biasa dari HR dulu, lebih ke background check ya mungkin, jadi kayak lebih ngobrol-ngobrol doang. Interview dan setelah itu HR-nya bakal langsung kasih kita soal coding. Itu lebih ke ujian kayak mirip-mirip lead code gitu. Kalau temen-temen yang nggak familiar, lead code itu biasanya bank soal di internet yang sering dipakai pada saat interview or ujian. Biasanya lebih ke problem solving logic yang biasanya berhubungan dengan logic dan mungkin data structure sedikit. Setelah ujian itu kalau misalkan kita lewat di skor yang mereka inginkan, itu nggak akan di-disclose ya. Mereka nggak akan bilang kayak kita mau skornya berapa, kayak kamu harus bener berapa gitu, enggak. Jadi ya do your best. Habis itu mmm, kalau oke, manajernya bakal kontak kita untuk interview lanjutan. Sorry aku cut dikit. Jadi untuk lead code itu ada berapa soal, terus mau kerjain dalam berapa lama? Dia kasih 4 soal di difficulties yang berbeda. Habis itu kita harus selesaiin dalam waktu 2 jam. Dan sepanjang kita bikin coding itu akan dimonitor dari website-nya sendiri. Jadi ya mungkin nggak bakal bisa nyontek atau lain-lain gitu. Ya, jadi dia pas kita lagi kerjain dia ada semacam software yang mendetek juga lah aktivitas yang kita lakukan di laptop itu. Ya. Jadi mungkin kayak copy paste juga mungkin bisa ketahuan gitu ya. Iya. Oke, terus habis ujian coding apa lagi nih? Habis itu kalau misalkan seperti yang saya bilang manajernya kalau oke, dia bakal kontak kita untuk interview lanjutan. Biasanya di sini baru kita mulai dihadapkan dengan manajer yang levelnya lebih tinggi. Mungkin probably level 1, level 2. Habis itu mereka bakal kasih kita pertanyaan yang lebih mungkin bisa dibilang technical. Tapi nggak akan ini bakal depends on tim yang teman-teman bakal join. Jadi biasanya kalau tim yang lebih general secara software automation ini pertanyaan ini mungkin akan lebih yang general. Kalau bisa dibilang nggak akan spesifik satu domain gitu. Dan di sana ya mungkin dia bakal lihat cara kita mikir problem solving, dan di sana mungkin teman-teman bisa perkenalin project-project atau experience teman-teman pakai suatu software atau pakai suatu framework atau pakai di bidang coding dan lain-lain gitu. Ya, ya. Jadi pas interview mungkin teman-teman bisa showcase gitu kayak project apa aja yang pernah dibuat. Jadi
para mungkin manajer tuh bisa lihat, oh ini orang mungkin pernah kerjaan ini pakai ini gitu. Jadi ini kayaknya kepake nih kalau kita hire orang ini. Jadi kurang lebih begitulah. Ya, karena dalam time window yang singkat itu kan mereka bakal pengen kenal seperti apa sih orang ini, Mhm. cocok gak sama tim kita. Sebenarnya kan nggak ada kata-kata ya, oh lu nggak qualified atau apa, enggak ya. Lebih ke apakah orang ini cocok gitu ngelakuin hal yang harus tim kita lakuin. Lebih ke seperti itu kan sebenarnya interview. Boleh nggak di-share dikit compensation di TSMC? Compensation kalau dari segi gaji, biasanya di Taiwan tuh kita suka hitung gaji itu annually per tahun. Em, Mungkin ini range-nya bakal sangat besar karena memang realitanya seperti itu. Dari tahun pertama kita masuk sampai tahun-tahun selanjutnya itu akan terus naik. Tapi kalau bisa dibilang paling jauh itu adalah dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Karena ini ada hubungan sama skema gaji mereka gitu. Mungkin gue kurang jago buat jelasin skema gajinya berapa. Tapi kalau menurut satu artikel yang gue ketemu di internet, nanti host coba bantu show di screen biar teman-teman di rumah yang nonton dari YouTube tuh biar bisa langsung lihat tulisan yang ada di artikel ini. Di sini ditulis tahun 2025 bonusnya itu mencapai 2.640.000 per employee. Jadi kalau kita convert 1:500 mungkin itu 1,3 eman. Nah itu bonus sendiri. Kalau misalkan kita tambah lagi base gajinya, itu by average tuh sampai 4.090.000. Jadi kalau kita convert mungkin itu 2 eman. Balik lagi ini bonusnya include manager level kan, karena dia by average. Jadi mungkin yang level yang lebih tinggi itu akan jomplang gajinya, jadi ketarik ke atas. Jadi mungkin kalau untuk entry level, ya teman-teman bisa kira-kira sendirilah dari angka ini, mungkin persentil bawahnya gitu. Oke, tadi ada sedikit disebut sama Hansen, kalau misalkan gaji di Taiwan itu mungkin kita lihatnya lebih ke annual per tahun. Karena terkadang bonusnya bisa lebih banyak daripada gaji pokoknya gitu, ya Kak? Iya, beberapa perusahaan seperti itu. Jadi itu bukan kayak teman-teman misal dapat 500 juta, terus per bulan berarti artinya 500 bagi 12. Itu gak kayak gitu. Dia mungkin ada bulan-bulan yang dimana dia bakal bagi bonusnya gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman perlu ketahui juga. Oke, selain dari mungkin bayaran uang, ada nggak sih benefit-benefit lainnya? Hmm, ya ada. Biasanya dalam segi voucher atau reimbursement. Ya mungkin kalau teman-teman yang kerja di kantoran mungkin ya bakal ada yang mirip-mirip juga sebenarnya. Dari voucher itu biasanya mereka bakal kasih di hari-hari raya. Misalkan kayak tahun baru atau Lunar New Year atau Dragon Boat Festival gitu-gitu. Mereka kayak, oh nih sedikit voucher buat kamu belanja gitu. Ada lagi reimbursement. Reimbursement ini mungkin dia bakal kasih kategorinya. Kita bisa pakai buat apa. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari semua kategorinya, almost apapun itu bisa dipakai gitu. Misalnya kayak teman-teman yang dari luar negeri misalkan beli tiket pesawat, oh gue pengen reimburse nih, ya bisa. Tapi dia bakal kasih kuotanya. Jadi biasanya per setengah tahun dikasih berapa, habis itu kamu reimburse gitu. Jadi lebih kayak dana-dana apa ya? Dana bantuan. Iya, lebih kayak dana bantuan gitu. Ya, ya mungkin bisa dibilang mereka probably berharap kebutuhan-kebutuhan kita nggak cuman yang paling pokok doang itu mereka bisa bantu penuhi lah. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dari itu aja udah cukup untuk teman-teman beli hal-hal yang teman-teman pengen gitu. Jadi ya sisanya mungkin bisa ditabung atau mungkin diinvestasikan gitu. Jadi gaji itu ya mungkin bisa buat save atau yang sehari-hari aja gitu. Oke. Oke, beberapa tahun belakangan ini kan AI mulai booming nih. Hmm. Jadi bagaimana dengan tempat kalian? Kayak apakah AI ini dipakai, terus apakah mempengaruhi kerjaan kalian? Hmm, Pertanyaannya adalah impact dari AI ke pekerjaanku. Mungkin aku bakal bagi dua. Satu adalah bagaimana impact dia ke gimana aku bekerja, dan bagaimana impact dia ke company-ku overall. Impact dia ke gimana aku bekerja ya mungkin sekarang
kita bakal banyak hal-hal yang kita nggak akan perlu untuk lihat sendiri lagi. Karena ya kayak teman-teman tahu, kayak cloud, coding itu kayak bukan hal yang sulit lagi kok, walaupun teman-teman nggak familiar. Tapi kan teman-teman tetap perlu tahu basicnya ya. Jadi basic codingnya tetap harus ada. Kayak kita tahu kita pengennya apa. Jangan sampai kita nggak tahu kita mau apa, habis itu kita minta AI kerjain sesuatu yang mungkin nggak akan sesuai dengan ekspektasi. Jadi harus spesifik, oh gue mau ngelakuin ini, tolong dong lu lakuin. Habis itu mereka bakal achieve itu dengan sangat brilliant. Jadi kadang kita udah agak gitu perlu untuk scan code kita sendiri lagi kayak, ini ada variabel apa aja sih, atau ini bakal impact kemana, dan segala macam. Jadi pada saat kita mau ngelakuin satu change itu, aku udah bisa langsung kayak bilang, tolong dong lihat code gua ini, habis itu variabel ini mungkin gua bakal pengen ngelakuin apa, tweaknya gimana, conditionnya seperti apa. Udah, dia bakal keluarin almost sesuai yang kita mau, mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu ya mungkin lebih ke basic, hal-hal yang basic programming ya. Misalkan kayak, if else-nya mungkin dia tulisnya sangat, conditionnya sangat tepat, atau mungkin dia ada consider exception-nya dan lain-lain. Itu sangat membantu. Jadi bias dulu hal-hal yang kecil seperti ini yang biasanya kita harus spend time untuk mikirin lagi, untuk scan code-nya lagi, mungkin ini udah nggak perlu. Jadi kita cuma perlu tahu kita mau ngapain. Habis itu setelah dia change code kita, ya mungkin kita kan tinggal lihat ya, misalnya kira-kira kayaknya udah oke nih. Yang kita mungkin perlu cek-cek dikit lagi ya, habis itu udah. Bisa dibilang efektivitasnya membantu 300% gitu dari yang sebelumnya kita mungkin perlu spend waktu 2 jam untuk hal ini karena kita perlu ngecek banyak hal, karena kita sendiri yang harus tentuin poin-poin pentingnya, breaking point-nya, dia udah selesai. Dan kita cuma perlu lihat sekilas, kayaknya udah oke. Habis itu langsung tes. Itu sangat membantu dari dalam segi efektivitas. Di lain sisi lagi ya mungkin untuk konsultasi itu juga sangat membantu gitu, kayak gue ada masalah ini, problemnya demikian, misalkan ada hard lock atau ada rest condition segala macam, gimana sih menurut lu gue untuk nge-solve ini. Nah itu kan AI agent ini sendiri kan udah banyak ya data yang dia train, jadi dia udah banyak kasus yang dia udah tahu, jadi mungkin dia bakal keluarin solusi-solusi yang memang sekarang ini semua orang pakai gitu, yang mungkin kita sendiri sebelumnya nggak kepikiran gitu misalkan. Ya itu yang poin pertama. Yang poin kedua, impact dari AI sendiri ke company overall. Mungkin gua gak bisa jadi spokesperson company, tapi yang gua rasain, karena AI ini lagi naik dan kita teman-teman tahu AI ini juga berhubungan langsung sama chipset dan memori. Ya mungkin company gua nggak bikin memori. Jadi makanya kalau teman-teman sering lihat berita, akhir-akhir ini tuh banyak headline yang ngomongin AI naik, habis itu banyak tech company yang juga ikutan naik. Di saat itu naik ya udah kayak teman-teman udah tahu kerjaan makin banyak gitu. Pesanan makin banyak, kerjaan makin banyak, jadi semuanya harus cepat. Bisa dibilang kayak gitu. Akhir-akhir ini juga harga stok naik juga ya? Semua lah. Mungkin kalau bisa dibilang akhir-akhir ini nih Taiwan stock market specifically lagi naik karena memang banyak tech company juga di Taiwan. Mungkin bukan yang software based, tapi ya itu yang kita lagi ngomongin gitu. AI AI agent secara service-nya naik, tapi dibalik dari itu yang mereka perlukan hardware compatibility-nya juga spesifik. Jadi ya itu akan mempengaruhi banyak tech market sih. Tech specifically company yang technology based gitu. Ya, tapi untuk Taiwan stock market sendiri, I think TSMC itu sekitar 30 atau 40% dari total stock market di Taiwan gitu. Jadi ya emang dia termasuk besar banget sih untuk ukuran di Taiwan. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya itu mungkin kembali lagi karena mostly TSMC ini memang footingnya di Taiwan gitu. Ya, ya. Mari bahas sesuatu yang di luar kerjaan sebentar. Yay. Okay, Jadi aku suka. selain kerja, kamu biasa keseharian ada ngapain aja, Hansen? Berarti ini ngomonginnya weekend ya. Karena weekday kan tadi udah bilang kerja pulang ya udah makan tidur gitu. Ya, Kalau kecuali kamu malam hari weekday ada ngapain gitu. mungkin udah gak gitu sempat ngapa-ngapain sih. Biasanya kalau
day pulang ya sebenarnya makan malam sambil nonton bentar YouTube something, habis itu mandi, olahraga bentar, udah naik kasur gitu. Sebenarnya nothing special. Nggak kayak A Day in a Life yang bener-bener sering nonton itu yang kayak keren banget kehidupannya. Ya mungkin kehidupanku nggak nggak seglamour itu. Tapi harusnya itu yang mayoritas orang emang seperti itu sih. Iya kak? Masa sih? Oke. Ya kan kalau pulang jam 9, jam 10 ya tinggal makan, nonton, mandi udah tidur lagi, udah besok lagi. Iya, ya bener juga sih. Ya. Oke deh, kalau gitu weekend gimana nih weekend? Weekend Apa kamu weekend ngapain? oh ya bentar. Oh, weekend oke. Weekend mungkin kadang suka ke Taichung ya cari bapak host dan yang lain-lain buat makan, ngobrol paling kayak gitu. Ya di samping dari itu adalah hobi kayak misalnya photoshoot gitu-gitu. Ya ini hobi yang akhir-akhir ini gue lagi suka. Mungkin gue suka kadang random aja gitu, ambil kamera keluar, habis itu kayak lihat keliling-keliling daerah sekitar, daerah kok Hsinchu, habis itu lihat ada apa, ini bagus foto gitu, habis itu makan pulang. Iya, kayaknya lagi into fotografi nih ya. Iya. Videografi juga kah atau fotografi aja? Videografi belum lah, kurang mungkin gue lebih ke foto dulu. Ini kayak dua field yang beda banget gitu. Selain itu apakah ada lagi? Gak ada. Pacar? Gak ada. Oke, jadi silakan ini yang mau Hah? pendaftaran dibuka. Udah follow IG aja di bawah. Wih. Oke, nanti. Emang boleh gitu? Boleh lah. Boleh ini narasumber yang suruh follow? Boleh. Udah host aja yang suruh. Di follow guys. Oh sama akun fotonya juga. Itu gak apa-apa lah itu.